Gempa. Gempa. Ya Allah, tolong. Iya, nanti aku bilangin kok. Kalian ngerasain gempa nggak? Iya. Gempa. Kayak apa? Sama goyang-goyang kayak apa? Gempa, Mbak. Mbak, iya. Gempa, Mbak. Iya. Tolong. Aduh. Tolong. Oke, BPBD, mohon bantuannya. Di sini ada gempa bumi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Mohon bantuannya segera. Baik, kami akan segera menindaklanjuti adanya gempa tersebut. Kami akan mengirimkan tim dan segera membuat posko serta membuat rumah sakit darurat di sana. Baik, terima kasih. Kita mendapat laporan bahwasannya terdapat bencana gempa bumi di kampus 2 Frikes Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan pada hari Jumat 27 Juni 2025 jam 12 siang tadi. Lalu di sini kita langsung saja nanti membagi beberapa tim. Yang pertama ada tim triase, lalu ada tim evakuasi dan tim pertolongan pertama, lalu yang terakhir ada tim medis. Nah, yang pertama tim triase nanti tugasnya kalian terjun langsung mengasesmen korban, keadaan, dan kondisi lingkungan. Lalu kalian klasifikasikan korban yang terparah, lalu yang ringan, dan yang sedang. Setelah itu tim evakuasi saya beri denah lokasi bencana terlebih dahulu. Lalu bisa dilihat di denah seperti ini. Lalu kalian prioritaskan korban yang triasenya merah terlebih dahulu. Lalu apabila ada perdarahan bisa segera tangani perdarahannya dan tangani bila ada fraktur kalian lakukan pembidaian. Lalu tim medis kalian membuat collecting area dan rumah sakit darurat di daerah yang aman. Lalu pastikan APD kalian juga aman dari sarung tangan latex, lalu masker dan kacamata. Baik, laksanakan perintah dengan baik dan benar, pastikan aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Tanpa penghormatan, bubar jalan! Perhatian semuanya, bagi yang mendengar suara saya dan bisa berjalan harap berkumpul di sumber suara. Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Namanya siapa, Bu? Hamil berapa bulan, Bu? 7 bulan, Mbak. Apa yang dirasa, Bu? Dan saya lemas, Mbak. Perutnya kencang nggak, Bu? Iya, Mbak. Pak, bisa mendengar suara saya? Bapak bisa menggerakkan tangan kanan, bagian bawah, leher. Pak, ada nafas, ada nadi, tetapi tidak ada respon. Ibu bisa mendengar saya? Namanya siapa, Bu? Ibu bisa merasakannya? Tangan kanan bisa digerakkan, Bu? Mbak, apakah Mbak bisa berbicara? Bisa. Dengan Mbak siapa? Putri, Mbak. Mbak coba angkat kaki kirinya, tangan kirinya. Mbak, namanya siapa? Alita. Umurnya berapa? 21. Ini hari apa? Cepat.
ada nadi, tidak ada pernafasan. Mbak. Tidak ada nadi, tidak ada nafas. Untuk tim evakuasi dan koordinator lapangan terdapat 9 korban. Oke, terima kasih tim triase atas laporannya. Kami akan terima laporan tersebut, kami akan mengevakuasi korban dan kami akan segera melaporkan data korban dan akan segera untuk mengelolanya. Terima kasih tim triase. Pelan-pelan. Pindahkan tangga. Pelan-pelan. Pasien diduga cedera pada bagian belakang, tulang belakang. Responder bisa tolong pasang neck collar. Oke, tenang. Oke. 1, 2, 3, miringkan. Pelan-pelan. Sudah? Baik. Kurang ke bawah. Ke bawah. Oke, siap. Kita miringkan lagi. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Angkat. Pelan-pelan. Nafas masih teraba, Pak. Oke, pasien tidak respon. Saya duga di kepala ada cedera, kita pasang neck collar. Angkat. Pelan-pelan. Tidak, tolong angkat kacanya. Tahan ya, Bu. Ya. Tahan ya, Bu ya. Ibu saya bantu berdiri ya. Tarik pelan-pelan pasiennya. Pelan-pelan saja. Tarik pelan-pelan. Terus. Pindah tolong. Oke. Kita angkat.
Oke, Ibu tenang ya. Segera lakukan pemeriksaan Leopold ya. Siap. Bu Balkis bisa pemeriksaan tensi TTV-nya diperiksa. TTV-nya Bu Balkis. Untuk tensinya 80/60, untuk nadinya 110, dan untuk SPO-nya 80. Oke, segera pasang nasal kanul dengan aliran 4 liter per menit. Oke? Baik, Ibu. Oke. Ibu bisa tarik nafas ya. Ibu bisa tenang bersama kami ya. Oke, bagus. Untuk kepala belum masuk bangku, sepertinya ini belum siap untuk dilahirkan. Oke, cerita cek perdarahannya ya. Saya akan pemeriksaan BJJ-nya. Oke, Ibu bisa tenang ya sebentar ya, Bu ya. Tarik nafas, Ibu. Ini perdarahannya sekitar 200 cc ya. Oke. Ini masih ada perdarahan vagina. Diduga ini solusi plasenta atau placenta previa. Segera dokumentasikan dan buat surat rujukan ya. Kondisi pasien bagaimana? Pasien atas nama Mandala dengan usia 19 tahun, untuk saat ini kondisi vital saya cukup stabil dengan tensi 110/80, nadinya 86 kali per menit dengan suhu 37,5. Namun pasien mengalami takipneu dengan RR 28 kali per menit dengan saturasi oksigennya 90%. Pasien butuh segera rujukan karena kita keterbatasan oksigen. Untuk kondisi pasien terjadi suspek cedera spinal. Mohon tindak lanjutnya. Evakuasi korban ini butuh rujukan ke rumah sakit. Segera bawa ke ambulan. Baik, siap. Ayo, tim B. Pasien pria cedera kepala berat sudah terpasang nekolar, kita lakukan asesmen dan triase ulang. Baik, untuk tekanan darah berapa? Untuk tekanan darahnya 88/60. Saturasi oksigen 89%, tolong berikan masker NRM 10 liter per menit, baluk tekan luka di regio temporalis sinistra, saya akan akses IV line untuk terapi. Pasien triase merah, butuh rujukan ke rumah sakit dengan segera. Apakah masih bisa merasakan? Tidak. Oke. Pengisian kapiler masih bagus, kemudian akral masih teraba hangat, sirkulasi oke. Kemudian pastikan pembidaian dengan benar. Nanti ini sedikit rasanya sedikit nyeri, mbaknya bisa tahan dulu sebentar ya. Mbak, bangun mbak. Pasien belum ada respon. Baik, saya cek jalan nafas. Tidak ada sumbatan jalan nafas. Saya gunakan jalan nafas pasien. Saya cek nadi pasien. Teraba nadi. Saya cek nadi gratis. Teraba nadi pasien. Lalu posisikan pasien dengan kaki. Saya tinggikan kaki pasien. Mbak, bangun mbak. Terdengar suara saya? Namanya siapa mbak? Mbak Nurul, baik umurnya berapa? 20. Baik Mbak Nurul, apakah Mbak Nurul masih ingat ini hari apa? Ya betul. Mbak Nurul, apakah bisa ceritakan kejadian kenapa Mbak Nurul bisa pingsan? Oh baik, Mbak Nurul, baik saya cek TTV terlebih dahulu ya. Apakah Mbak Nurul ada yang nyeri? Selamat siang Permisa, saya Nabila Christina Angelika melaporkan langsung dari kampus Fakultas Ilmu Kesehatan 2 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Nah, lokasi yang baru saja diguncang oleh gempa bumi yang cukup kuat. Nah, saat ini suasana masih darurat, namun proses evakuasi sudah berlangsung. Bersama saya telah hadir perwakilan dari kampus. Langsung saja, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Baik, bisa dijelaskan kepada kami Pak, apa sebenarnya yang terjadi di kampus Fikes 2 UMPP ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi pada saat jam 12 siang tadi
di kampus 2 Vikes UMPP ini terjadi gempa bumi dengan skala Richter 6,2 skala Richter. Lalu dampaknya yaitu ada beberapa korban yang tertimpa oleh reruntuhan bangunan seperti itu. Demikian informasi dari lokasi gempa bumi yang terjadi di kampus Vikes 2 UMPP. Kami akan terus mengikuti perkembangan di sini. Tetap bersama kami di 60 Vision. Saya Nabila Christina Angelika dan saya Ahmad Marwan Nasrullah dari Koordinasi Lapangan Posko Bencana. baik melaporkan langsung dari lapangan.